Halo crazy people. Jadi dewasa itu emang gak gampang. Ada yang harus kerja sambil kuliah dan ada yang kuliah buat masa depan yang lebih baik. Hai, kenalin. Aku Hikmah dari tim Crazy. Topik kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih kuliah sambil kerja itu. Capek, stres, atau ada tips dan trik khusus. Yuk kita sharing dan belajar bareng. Dan di podcast malam ini aku nggak sendiri. Ada tim spesial dari Sukanotis yang bakal bergabung dengan kita. Mereka relate banget sama topik kita malam ini. So, pasti bakal ada banyak insight dan pengalaman yang bisa kita pelajari bersama. Halo semuanya, kenalin aku Putri dari tim Sukanotis. Sekarang lagi kuliah sambil kerja juga. Jadi bisa dibilang aku cukup relate sama topik kita hari ini. Sebenarnya, alasan milih reguler malam itu beda-beda ya. Ada yang karena siangnya kerja, ada juga yang dari awal emang nyari jadwal yang fleksibel. Aku pengen nanya nih ke Kak Putri, awalnya kenapa sih milih kelas malam? Apa karena kepepet harus kerja? Atau emang dari awal udah direncanain? Awalnya sih jujur aja ya, aku pilih kuliah malam itu karena memang harus kerja. Waktu itu sempat ngerasa, ya udah realistis aja sih. Gak bisa berharap banyak tuh untuk kuliah full time, karena memang tanggung jawab kerja. Tapi makin dijalanin, aku sadar, ternyata ini bukan cuma soal keterpaksaan. Kuliah malam itu juga bikin aku belajar manajemen waktu, belajar sabar, dan ngerasa aku ngelakuin ini buat diri aku sendiri. Jadi walau awalnya karena kepepet, lama-lama jadi pilihan yang bisa aku banggakan juga. Kalau lagi mikir ke masa awal kuliah dulu, masih inget nggak rasanya pas mulai adaptasi sama ritme kerja pagi kuliah malam? Ingat banget sih masa-masa awal adaptasi. Paginya kerja sampai sore, terus malamnya langsung ke kampus. Pulangnya udah larut malam banget. Kadang belum sempet makan, kadang ada tugas yang belum selesai. Ditambah besoknya udah kerja lagi. Apa sih tantangan paling terasa yang Kak Putri rasain pas ngejalanin ini? Menurut aku ya, tantangan yang paling berat itu jaga kesehatan dan juga mood. Soalnya capeknya tuh nggak cuma fisik, tapi juga mental. Pernah banget ngerasa kayak, duh, ngapain sih aku maksain kayak gini? Tapi tiap kali aku ngerasa mau nyerah, aku inget kenapa aku mulai. Pernah nggak sih ngerasa kayak, wah, ini capek banget, mau nyerah aja udah. Tapi tetap dilakuin aja karena ya emang harus. Dan yang paling penting, gimana caranya tetap semangat. Jadi, cara aku tetap semangat, yang paling penting aku belajar buat gak ngebandingin prosesku sama orang lain. Versi capekku palit dan versi semangatku juga gak harus selalu 100%. Kalau Kak Putri bisa nyampein sesuatu buat teman-teman yang lagi kuliah sambil kerja juga, kamu mau bilang apa? Buat kamu yang lagi jalanin kuliah sambil kerja, aku cuman mau bilang, aku ngerti kok capeknya di mana. Kadang kamu ngerasa sendirian, kadang kayak semua serba salah. Tapi aku percaya, orang yang lagi berjuang pasti punya alasan yang kuat. Gak apa-apa kok kalau hari ini kamu ngerasa lelah. Yang penting kamu terus melangkah. Pelan gak apa-apa, asal tetap jalan. Dan jangan lupa, kasih penghargaan buat diri kamu sendiri, karena kamu udah sejauh ini. Sebelum aku tutup, aku cuma pengen bilang, buat kamu yang lagi ngejalanin kuliah sambil kerja, kamu keren. Mungkin gak ada yang bilang langsung ke kamu, tapi usaha kamu tuh nyata, dan kamu gak sendirian. Terima kasih buat Kak Putri dari Sukanotis yang udah sharing malam ini. Makasih juga buat kamu yang udah dengerin obrolan kita sampai habis. Semoga walau cuman sebentar, ini bisa jadi pelukan hangat di kepala dan hati kamu. Bukan buat ngasih jawaban, tapi biar kamu tahu kamu gak sendirian. Sampai ketemu lagi, tetap jaga diri dan jangan lupa pulang ke kamu yang sebenarnya. Semoga obrolan ini bisa jadi teman. Bukan buat kasih solusi, tapi buat ngasih rasa. Aku paham kok rasanya kayak gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa pulang ke diri sendiri.